Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, pada hari ini, hari Minggu 18 Agustus 2024, di lokasi situs peradaban orang Papua di bawah kaki Bukit Aitumiri Miei, Kampung Maniwak, Kabupaten Teluk Bendama. Hari ini kami meluncurkan perdana Independen Podcast bersama relawan Harmoni Papua Barat. Perkenalkan diri saya sebagai host, nama Laode Mulyadi Syahib. Pada hari ini kita akan mewawancarai salah satu putra terbaik tanah Papua. Dan kiprah perjuangannya menorehkan catatan-catatan emas di atas tanah Papua, khususnya di bumi peradaban orang Papua. Beliau lahir dari seorang yang tidak seberapa kehidupannya membangun dan menggapai cita-citanya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara kesatuan Republik. Dialah Bapak Insinyur Hendrik Syake Mambor MM. Pada siang menjelang sore hari ini kami telah hadir sama-sama dengan kita. Saya perkenalkan, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya. Ini langsung saja, ini kayaknya orang bilang tak kenal maka tak sayang Bapak. Baik. Jadi kalau kita beli HP saja kadang-kadang harus pilih dia punya memori, dia punya ini semua. Jadi tong harus tahu supaya kalau begitu tong beli barang itu dia barang bagus. Jadi, mungkin banyak orang pernah tahu Bapak ini dia punya perjalanan bagaimana hidup. Pada hari ini kita coba mengulas kembali. Kita flashback belakang siapa diri Bapak. Oleh karena itu, saya mau ingin langsung kita mulai saja ini Bapak ya. Boleh. Oke. Boleh. Ya, Bapak izin. Bapak sebenarnya lahir di mana? Ya. Tahun berapa? Ya. Dan dari orang tua siapa yang mempunyai hubungannya bagaimana? Ya. Berapa bersaudara? Ini mungkin silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Ya, seperti tadi disampaikan, tak kenal maka tak sayang. Tapi sesungguhnya di Pondama ya orang pastilah sudah kenal kecuali yang baru datang ya. Tapi ya perlulah untuk kita perkenalkan kembali. Nama saya lengkap ya, Hendrik Syake Mambor ya. Lahir di Wasior, tepatnya tanggal 30 November tahun 1963. Itu berarti saat ini saya berusia 61 tahun. Ya. Di kampungnya ini. Dan kita hidup ya sesungguhnya besar di Miei, tetapi kalau mengikuti pekerjaan Bapak maka kami berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti tempat tugasnya. Sebagai pelayan atau bagaimana Bapak? Sebagai guru sekolah, tetapi juga sebagai guru jemaat. Guru jemaat. Yang melaksanakan tugas. Sebagai pelayannya. Ya. Jadi ini bicara tidak langsung ini tempat Bapak. Ini di situs peradaban. Iya. Jadi ini akhir dari tugas Bapak. Setelah kalau saya bisa kilas balik menceritakan, Bapak saya menyelesaikan studi di Bukit Aitumiri sini, kemudian mulai bertugas di Sri Laut, di POM, Srewen, kemudian ke arah daerah Sarmi, Pulau-Pulau Podena, Ansudu. Dan kemudian pada tahun 1942 pecah perang Jepang, Bapak bersama masyarakat di Sarmi ke hutan, tetapi kemudian dalam catatan riwayat hidup beliau mencatat bahwa beliau pernah ditangkap oleh tentara Jepang dan dijadikan sebagai sekretaris di Sarmi saat itu. Ya, saat itu kalau dalam catatan caranya. Nah kemudian dari Sarmi pindah ke Manokwari di Lansiki. Dan kemudian terakhir di Pondama. Oh begitu. Pondama, di Tandia, di Ron,
dan terakhir di Miei, dan kami dibesarkan di sini. Dibesarkan di kampung ini ya, kampung ini. Tempat ini berdirinya situs peradaban orang Papua ini. Wah, dibesarkan luar biasa, di sini, sekolah di SD YPK Miei. YPK Miei. Ya, sekolah di YPK Miei, kemudian SMP Negeri Wasior. Negeri Wasior juga. Nah, kecuali SMA. Karena memang tidak ada pada waktu itu. Ya. Kan tidak mungkin. Ya, SMA di Manokwari dan kuliah juga di Manokwari. Kalau ini kita ingin tahu orang tua Bapak, mohon maaf, ini kita harus tahu nih, karena biar bagaimana ada marga Famto, jadi mungkin Bapak bisa jelaskan supaya ada hubungan kekeluargaannya ini penting. Ya, Bapak saya namanya Martinus Mambor dari Rasiei. Nenek saya Yakomina Urus, ya. Yakomina Urus dari Rasiei juga. Kemudian Mama dari Rumberpon. Ya, Tete Edward Marani. Dan Nenek Yokbet Yohana Kaikatui, kemudian mendapatkan Yokbet Marani dan mendapatkan Mama dan mendapatkan berarti kami. Bapak punya ini ceritanya hubungan keluarganya cukup ini ya. Ya, karena di darat dan di laut. Ini kan hubungan kekeluargaan sangat kuat sekali nih Bapak. Di darat dan di pulau lah. Waduh. Jadi saya boleh katakan saya anak daratan, tapi saya juga anak pulau. Anak pulau ya, pulau. Jadi mungkin ini Bapak, saya banyak dapat informasi juga. Padahal masa-masa Bapak kecil dulu itu ada sedikit yang mungkin ada kena sakit. Terus itu kadang ada yang bilang sering dulu dibantu. Ya. Ini. Ya ada cerita lucu, ya mengesankan juga. Ya, tetapi kesannya luar biasa ya. Cukup banyak orang yang artinya masa kecil kami, Bapak sibuk mengajar, tapi juga melakukan tugas pelayanan di gereja. Sementara Mama lebih banyak ya sibuk dengan ibu-ibu, memberikan keterampilan. Kebetulan Mama ini punya keterampilan baik menjahit, memasak dan lain-lain segala macam itu. Ya cukup sibuk ya. Dan ya kebetulan kakak-kakak sudah besar, jadi ya kita bisa hidup sama-sama di situ. Ya ada kesan kayak contoh pada saat kita sakit kalau hafal betul di Miei di sini. Biasanya kalau kita panas itu Mama biasa panggil ada nenek ya, kita di kampung sini dekat namanya Nenek Weldemina Ramar. Ya, nenek ini punya spesial pijit. Ya anak-anak memberikan perawatan ya, tapi pijit secara tradisional itu pijit ya. Tapi ya kita tertolong kalau macam malaria. Menurut yang kami saya tahu, kan setahu saya tuh suami dari nenek ini, beliau lah yang mungkin memberikan lokasi hak ini. Pastilah karena mereka lebih dulu ada di sini dan orang tua hidup turun temurun di sini, sehingga di masa para orang tua menyerahkan tempat ini ya kita waktu itu belum ada. Tetapi kalau nenek ini ya kami ada saat kecil itu. Bahkan lihat nenek kadang-kadang takut karena pijitnya itu kadang-kadang sakit ya. Ada lucu-lucu lah, ada cerita. Jadi kayaknya kalau lihat nenek lari juga ya. Iya, tapi ya Mama sering ya panggil nenek untuk ya kita ditolong bisa sehat. Itu kesan yang sangat menarik, karena biar bagaimana bantuan orang tua itu sangat berkesan, memberikan kita jadi sehari sehat dan Bapak bisa hadir di tengah-tengah kita ini. Kalau kami bisa ada sini ya kita harus bersyukur karena termasuk uluran tangan dari seorang nenek Weldemina Ramar, dan kami bisa sembuh mungkin malaria atau keseleo ya. Ya ada satu lagi, saya kecil main di meja tamu macam ya meja kayu ya. Sempat jatuh ini tangan ini, tulang ini patah. Ya difoto, di ronsen sama Bapak Ramski ya, Bapak Menteri Ramski di rumah ronsen yang ada di Manggurai. Dengan fasilitas ya itu boleh bilang. Iya, sisa peninggalan Belanda. Ya, Puskesmas Wasior tidak punya itu lagi. Ronsen, ya. Situasi pada saat itu. Ya seperti begitu, kesan yang luar biasa di situasi yang terbatas. Tapi ada fasilitas tertentu yang bisa kita pakai. Gitu. Saya punya pengalaman itu. Beda saat ini ya yang sudah cukup ya. Gitu. Terus masa-masa sekolah
Bapak Hendrik itu SD-nya itu berapa lama, terus SMP-nya di mana? Tadi kan ada studi kupas itu. Iya. Masih ada teman-teman lah yang seperjuangan. SD ya di Miei sebenarnya ya. Di Miei, kemudian apa namanya? Ya masa sekolah ya, kalau SD tidak terlalu apa namanya? Ya karena dekat dengan sekolah kan, dekat dengan rumah kepala sekolah dekat dengan sekolah, sehingga nyebrang saja. Cuma ada cerita lucu ya. Cerita lucu, kalau saya nakal di sekolah, itu dipukul di sekolah, nanti pulang pikir mungkin selamat, tidak, pulang dihajar lagi di rumah karena kan sebelahan saja. Itulah didikan orang tua. Berarti istilah orang dulu itu di ujung rotan tuh ada emas. Itu benar ya? Dan terbentuk hari ini Bapak sampai meniti karir sampai hari ini bisa menjadi seorang bupati. Jadi benar ini kata orang tua. Dan soalnya di zaman saat ini beda Bapak. Dong pukul sedikit, dong lapor. Ini dia. Padahal dari mereka lah orang-orang ini. Jadi terus yang di SMP juga ada mungkin teman-teman ini yang kayaknya mungkin seleting, yang kayaknya mungkin di angkatan ini pasti ada yang seperti Bapak kah, atau mungkin hanya Bapak sendiri yang tertinggal sekarang mengejar karir? SD dulu. SD ya karena dekat aman-aman ya, aman-aman. Cerita SMP sekarang. SMP saat itu cukup berat pendidikan. Cukup berat ya? Berat ya, karena itu di saat memasuki usia pendidikan SMP, itu Bapak sudah pensiun. Bapak pensiun. Gaji berapa tuh? Sehingga gaji pensiun kecil sih, tapi yang saya ingat gaji saat Bapak meninggal, gaji pensiun janda, seorang janda itu hanya 300.000. 300.000 untuk berapa bersaudara? Ya semua sudah besar, yang lain sudah sekolah ke Manokwari, hanya tinggal saya berdua dengan adik saya yang bungsu yang sekarang ada di PU Provinsi Papua. Tadi Bapak tidak jelaskan berapa bersaudara dari Bapak ini? Oh ya, ini kami 13 bersaudara ya. 13, wah jumlah lumayan banyak. 13 bersaudara, tetapi ya sepanjang hidup sampai saat ini tidak pernah saya temukan ada perselisihan. Begitu bagaimana didikan orang tua mendidik kami untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan sampai detik ini bahkan dengan generasi anak-anak dari semua kakak-kakak saling mengasihi satu dengan yang lain. Berarti memang pembentukan karakter ini dari orang tua ini betul-betul sangat berkesan di perjalanan ke Bapak. Ada tradisi dari Bapak adalah pada saat pagi hari jam 4 ke jam 5 itu semua harus berkumpul di meja makan, berdoa dulu, baru beraktivitas. Itu. Ada ciri khas beliau adalah beliau bangun pagi sambil bersiul. Beliau tidak membangunkan kami dari kamar ke kamar, hanya bersiul lagu gereja, lagu rohani, bersiul itu tandanya harus bangun. Gitu. Halus tapi sangat berkesan ini Bapak. Itu lagi. Nah kemudian itu pagi, siang semua beraktivitas, tapi malam jam 7 ke jam 9 itu semua harus kembali lagi di meja makan. Berdoa, makan, baru kemudian masing-masing beraktivitas. Jadi itu dari SD itu pindah ke SMP di sini juga? Ya, 3 tahun ya? Di Wasior. Ya. Itu tahun berapa Bapak? Tahun 70-an lah. Waduh. Tahun 70-an. Bagaimana Wasior tempo dulu itu Bapak? Ya tidak ada jalan aspal. Tidak jalan aspal. Kita ya mau dikata seperti Batman. Batman. Ya. Bukan kalau sekarang ya, kalau dulu kan kita tidak tahu. Karena daun pisang itu, pelepah pisang itu kita sobek pelepahnya, sarung ke sini, jadi kan seperti Batman. Begitu ya? Itu jadi ke sekolah pakai payung daun pisang. Kalau itu payungnya? Ya. Wah. Pakai payung daun pisang. Sekarang pakai ojek Bapak, anak-anak zaman sekarang. Kalau tidak uang ojek dong tidak mau sekolah Bapak. Bapak punya perjuangan harus dengan daun pisang. Pakai payung daun pisang dan daun keladi. Yang penting bisa ke sekolah. Itu SMP. Ke sekolah. Setelah itu Bapak lanjutnya ke SMA-nya? Ya puji syukur karena bisa menyelesaikan pendidikan SMP dan kemudian ke SMA. Ada cerita lucu lagi di SMA lagi.
Di SMA waktu itu ya kita ke sana ke Manokwari. Manokwari ya, ya, sebagainya SMA-nya di sana saja ya. Ya. Saya sempat sekolah di SMA Ekumene. Saat itu SMA Ekumene pertama kali buka. Kelas 1 naik kelas 2 IPA. Saat itu, tapi saat itu karena mungkin SMA baru buka, sehingga kadang-kadang ada guru yang mengajar, kemudian ada waktu yang blank, kosong, tidak mengajar. Nah, dari kampung ini saya sudah berangkat dengan niat saya harus sekolah dan harus pintar dan harus pulang bawa ijazah. Gitu ya. Nah, kondisi di SMA kemarin bukan berarti saya menceritakan hal yang tidak bagus, tapi memang kondisi awal seperti begitu. Pada saat itu kan baru buka. Jadi guru-guru kan diambil dari berbagai ada contoh guru fisika itu diambil dari tenaga laboratorium, dokter Tan waktu itu dan lain-lain. Ya, guru-guru dari SMA membantu sehingga ada waktu-waktu yang seharusnya kita belajar. Karena mereka sibuk dengan tugas pokoknya, jadi tidak belajar. Nah, saya mungkin waktu itu dikategorikan seperti murid yang langka ya atau unik ya. Karena saya sudah naik kelas 2 SMA di kelas 2 IPA di SMA Ekumene, tapi saya ulang tes kelas 1 lagi di SMA Negeri Manokwari. Dulu 415 ya. 415 dan lulus. Jadi Bapak kembali lagi dari kelas 1? Jadi di SMA Ekumene saya selama 3 bulan SMA Ekumene saya sekolah sore, SMA Negeri saya sekolah pagi. Jadi bagaimana bisa membagi? Ya semangat saja, semangat karena memang tekad dari kampung. Saya bilang saya anak kampung, saya ke kota, saya harus sekolah dan pintar dan harus punya ijazah. Berarti saya garis bawahi tekad. Ya. Ini yang membuat Bapak bangkit untuk terus mengejar. Ya. Saya lanjut dari SMA ini langsung ke ada cerita lucu juga, ada cerita lucu. Bagaimana? Tunggu cerita SMA dulu. SMA dulu. Ini kayaknya ada. Sini kan biasanya masa-masa. Jadi masa indahnya di situ SMA. Jadi karena sekolah pagi sore, ada beberapa teman gue, beberapa guru saat itu. Saya ingat betul Pak Rumbiak, guru SMA Negeri 1, Pak Orisu. Mereka panggil saya, mereka tanya. Karena lihat pagi sekolahnya pagi sore. Mereka sampaikan begini, Hendrik. Sekarang tentukan pilihan, mau sekolah di mana? Apakah mau sekolah di SMA Ekumene atau mau sekolah di SMA Negeri? Itu saya sampaikan kepada beliau-beliau. Saya ini dari kampung dan saya mau sekolah pintar. Sehingga saya pilih sekolah yang rutin, jam pelajarannya tidak putus. Maka pilihlah SMA Negeri 1. Jadi saya ulang kembali di kelas 1. Bapak mau? Padahal itu kita mundur loh Bapak. Iya, tapi kan walaupun kita mundur, tetapi kita bisa belajar full. Kan zaman anak sekarang ini kan kalau disuruh mundur mana mau, Bapak bisa pecah kaca tuh kalau disuruh mundur sama guru. Bapak kok mau pada waktu itu? Saya ulang kelas 1 SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 saya ulang. Hanya untuk mau mendapatkan sebuah bobot. Ya. Dari pendidikan itu kan. Luar biasa. Ya. Ini harus jadi cermin ini. Ini jadi cermin buat kita semua sih. Saya lanjut dari SMA itu Bapak ke mana? Setelah selesai SMA, ya orang tua sudah gaji tinggal. Tadi saya sampaikan gaji tinggal 300.000 pada masa itu. Dan itu tidak cukup untuk mama hidup. Sehingga usia di sekolah di SMA. Zamannya anak-anak remaja usia itu sibuk dengan kesibukannya. Saya lebih konsen kepada bagaimana belajar. Saya malah dapat cerita lucu Bapak. Bapak katanya pernah jadi kondektur ini. Ini bagaimana nih? Saya bingung. Ini kondektur. Apa saja kerjalah. Kerja pada. Tapi salah satu contoh yang ada di sini adalah ternyata setelah kabupaten ini jadi, baru setelah cerita baru tahu kalau saya bersama Pak Sekda sekarang itu kondektur di satu Pak taksi. Serwaroi hari ini Sekda sekarang. Wah. Karena Pak Sekda, Pak Serwaroi sekolah di SMA Ekumene. Sore ya. Sudah kuliah. Berarti. Jadi Pak Waroi
kondektur pagi sampai siang. Turun, saya naik dari siang sampai sore, sampai malam. Itu kita tidak saling mengetahui. Iya. Setelah ada di Wondawa baru ternyata kita satu mobil yang supir yang sama. Hanya tidak baku tahu. Begitu, tidak baku tahu. Sekarang Allah pertemukan nih Bapak. Ya. Bapak jadi bupati, beliau yang jadi sekda. Memang itulah perjalanan rahasia ilahi. Kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, jadi setelah itu Bapak lanjut ke perguruan tinggi ya? Iya. Ini di mana? Jadi waktu SMA, ya hampir tidak kuliah karena kan tidak kuliah. Waktu tes, kan anak-anak ya tidak ada biaya lah. Saya hampir putus asa. Anak dari kampung lah. Ya, anak dari kampung. Dengan hanya penghasilan orang tua. Orang tua sudah meninggal. Otomatis. Ibarat tadi tempat sandaran hidup jadi rapuh. Ya betul. Terus bagaimana Bapak mampu menahan gitu dan mengejar itu? Saya bersyukur karena sepanjang sekolah di SMA, bagaimana menjaga perilaku itu baik dengan semua teman-teman, sehingga mereka itu yang menjadi semacam yang mengajak, mari kita tes. Motivasi. Yang mereka bagian dari motivator ya. Iya. Padahal saya sudah putus asa sebenarnya karena siapa yang membiayai saya? Itu. Tetapi mereka mengajak, ayo kita tes. Satu sejarah yang tidak saya lupakan adalah kami ngisi formulir karena ruangan peserta tes sudah penuh. Kami ngisi dulu masih pakai pensil 2B yang lingkar-lingkar itu, jawaban itu di gudang semen. Gudang beras. Gudang berasnya doang. Gudang beras, bukan, gudang berasnya pegawai Paperta dekat pohon beringin yang di pinggir jalan itu. Sekarang jadi Fakultas Peternakan itu ya. Dulu ada gudang beras itu di gelar kertas koran, kemudian lembar jawabannya itu kita ngisi. Luar biasa. Pak, zaman sekarang ini sudah ada komputer lah. Dimanjain sebenarnya dibandingkan perjuangan bapak doang mereka yang dulu sekolah itu luar biasa. Itu berapa lama kuliahnya itu? Ini kan tidak ada penghasilan ini kadang itu bagaimana bisa selesai dengan masa waktu orang tua? Yang angkatan 85 dan 90 selesai. 5 tahun cukup. Bagaimana Bapak bisa menongkah itu? Bisa biaya itu tertutupi itu? Saya bersyukur karena Tuhan terus buka jalan. Selesai tes, ada teman ngajak saya ke Jayapura. Ya saya tidak berpikir tidak menduga kalau nanti lulus. Itu ke Jayapura, kami tinggal di APO dengan kepala pemadam kebakaran di Jayapura, Pak Nomberi namanya itu. Di situ tinggal, tapi kemudian ada senior di kampus yang Amban yang kebetulan kenal, ketemu di Pasar Ampera di Jayapura. Dia bilang sekarang segera kembali, namamu lulus keluar di dulu kan zamannya itu Paperta ya waktu itu. Paperta Fakultas Pertanian. Uncen ya. Akhirnya pulang, hanya sisa 1 hari saja. Kalau telat berarti saya tidak lolos. Jadi kalau Bapak telat, otomatis Bapak tidak akan menjadi bupati. Iya, tidak kuliah. Karena dikasih waktu 1 minggu saja itu. Tapi syukurlah diterima. Saya tiba hari Jumat, time limitnya itu hari Sabtu. Hari Jumat saya lapor. Ini yang namanya kuasa Tuhan sudah berlaku mutlak, jadi luar biasa. Jadi saya tidak ikut ospek. Langsung masuk kamu. Jadi langsung kuliah, dan persyaratan saat itu kalau tidak ikut ospek tidak boleh menggunakan fasilitas laboratorium, tidak boleh tinggal di asrama dan lain-lain. Tapi saya bisa tinggal di asrama, bisa gunakan fasilitas laboratorium, perpustakaan. Bahkan saya kuliah sampai semester 5 ikut menwa, baru saya ospek. Cerita yang lucu. Ini harus kasih keluar solusi nih. Kayaknya biar anak muda, supaya anak-anak zaman sekarang bisa jadikan pelajaran. Itu bagaimana caranya ngambil hati itu dosen tuh, sampai harusnya kan dikasih penalti itu Bapak. Bagaimana perilaku kita, attitude kita, sikap perilaku kita ke di lingkungan di mana kita berada, sehingga contoh untuk penggunaan buku di perpustakaan. Kalau satu buku saja, buku cuma 1 judul, itu nggak boleh dipinjam. Tapi saya bisa pinjam, bawa pulang. Ini caranya ini. Kalau ini karena itu bagaimana kita menjaga pendekatan, itu kita, sikap kita, bagaimana perilaku kita dengan semua orang. Gitu. Sehingga ya waktu itu saya ingat betul Pak Komsari mengatakan begini,
Henry, kamu ini mahasiswa yang unik. Unik atau langka lah, saya lupa waktu itu beliau sampaikan. Karena tidak ospek, tapi bisa tinggal di asrama, kuliah sampai semester 5, bisa masuk laboratorium, ikut menwa dulu, laboratorium dan lain. Baru setelah semester 5 baru ikut ospek. Itu dia. Berarti yang membuat Bapak menjadi semakin militan, Bapak ditempa di menwa, resimen mahasiswa. Ya. Dan saya juga dapat cerita dari beberapa orang bahwa Bapak juga aktif padahal di salah satu organisasi mahasiswa yang namanya GMKI juga. Iya, di GMKI. Berarti beliau Bapak, saya harus panggilnya itu abang nih, karena sebagai seorang aktivis layaknya manggilnya abang nih, gitu. Ini menarik, memang disitulah Bapak ditempa. Itu bagaimana Bapak dapat dia punya titik bahwa ini tempaan itu kayak membuat jati diri Bapak makin kokoh menghadapi segala cobaan. Sesungguhnya tadi saya sudah sampaikan bahwa titik awalnya itu ada di SMA itu. Memang sudah termotivasi dalam diri saya bahwa saya ke kota ke Manokwari dan harus sekolah, harus pintar, harus punya ijazah dan kembali ke kampung nama. Itu saya tidak tahu, tapi memang tertanam dalam batin saya bahwa saya harus kembali sini. Kenapa? Karena berangkat dari kesulitan, ikut Bapak dari kampung ke kampung, kita merasakan kesulitan yang luar biasa. Sekolah di SMP juga susah. Gitu. Sampai selesai kuliahnya itu ya. Itu kuliahnya selesai tahun berapa? 90 baru kelar. 90. Dan setelah kuliah ini berarti Bapak akan masuk ke sel kerja otomatis. Ya. Kan tidak mungkin. Bagaimana mau dapat kerja yang kita? Ya. Jadi itu selesai itu langsung pergi cari kerja atau bagaimana? Nganggur dulu kah? Nganggur jadi pernah jadi pengangguran. Iya, pernah nganggur. Bagaimana jadi seorang sarjana itu nganggur ini? Kerja apa? Ya, setelah selesai kuliah cuma saya lebih banyak aktif di gereja. Ya, pernah jadi ketua pemuda di Maniosi Wirsi. Pernah jadi ketua sekolah minggu. Jadi hampir waktu itu saya habiskan di gereja bersama-sama dengan teman-teman pemuda, dengan sekolah minggu. Berarti pepatah orang bijak itu katakan buah itu tidak pernah jauh ya dari dia punya induk gitu ya. Induk gitu ya. Dari seorang darah pewarta Injil. Pada akhirnya Bapak melanjutkan lagi sebagai pewarta. Dan di situ saya melihat kebesaran Tuhan. Di situ. Ya. Saya melihat kebesaran Tuhan. Jadi ada waktu itu kan sempat rasa bagaimana ya di hati, lihat teman-teman lain yang seangkatan sudah kerja. Saya belum. Itu berapa lama itu? Ya tahun 90 kan 92 saya tugas pertama sini. Berarti ada 2 tahun. 2 tahun kan tidak nganggur kan? Karena 90 tamat, 92 mulai calon pegawai di Bondama. Jadi 2 tahun nganggur. Ini kayaknya pasti Bapak punya memori masih ada mungkin foto atau apa nanti mungkin kayaknya pasti ada ya. Oke. Ya, kita break sebentar. Nanti kita masuk lagi dengan topik berikut. Ini selesai kuliah, tadi Bapak bilang, harus cari kerja. Pasti ada, tidak mungkin buah yang jatuh itu kalau tidak sepengetahuan ilahi. Itu bagaimana? Ini menyangkut takdir nih Bapak. Silakan. Saya kayaknya berkesan sekali nih sampai ibu tarik nafas ini. Benar. Ya cukup punya kesan yang luar biasa. Ini di Batu Peradaban Bapak. Doa langsung sekaligus ini kita aturkan. Pada saat saya merasa sulit, merasa susah, tapi Tuhan membuka jalan untuk saya. Saat itu teman-teman semua sudah kerja, dan saya belum kerja. Tapi saya terus beraktivitas di gereja sebagai pelayan. Ya,
Karena saya usia di kelas 2 SMA itu sudah mengikuti kursus dasar mengajar sekolah minggu, kursus lanjutan. Dan saya mulai mengajar sekolah minggu itu di kelas 3 SMA. Nah, kemudian ya aktif di pemuda, dan ada satu waktu pada saya melihat teman-teman saya sudah bekerja semua, dan sempat satu waktu saya berdoa di gereja, berdoa di depan meja altar itu, datang macam meja altar begini, saya berlutut di depan sini, berdoa kepada Tuhan. Ya panjang lah, tapi yang saya ingat waktu itu ada sepotong kalimat, saya bilang, Tuhan, tiap hari saya ada di dalam rumah ini. Tuhan, saya. Teman-teman saya yang lain sudah kerja, kenapa saya belum? Nah, itu. Saya memang sebelum itu ya tidak seperti sistem kepegawaian sekarang yang sudah online, yang tidak bisa kita melamar di berbagai tempat kan. Kalau dulu kan masih manual, jadi sempat saya ke Jayapura mendaftar di perkebunan, di Dinas Perkebunan Provinsi Papua saat itu, Irian Jaya masih. Irian Jaya. Ya itu masih ingat betul nama kepala dinasnya itu Pak Ibrahim. Ya, lamaran di situ. Saya sempat kirim lamaran ke Pemda Serui. Pemda Serui. Ya. Kemudian Pak Karafir, Pak Pembantu Dekan 3 saat itu mengurus saya dengan Kepala Dinas Perkebunan Sorong saat itu, Pak Watem, punya anak. Kita dua dikirim namanya di satu perusahaan perkebunan di Sumatera. Itu juga lulus. Saya mendaftar di perkebunan di PT Aspam, lulus juga. Wah. Nah, kemudian di penyuluh pertanian spesialis Sorong lulus lagi. Di Pemda Serui lulus. Jadi sekali lulus itu ada 6 tempat kerja yang lulus. Tapi kan tadi saya coba tarik kembali altar. Ya. Misteri apa di balik altar? Ada rasa introspeksi diri, seolah saya menguji ke kuasa Tuhan. Ya, introspeksi diri. Iya. Mau tes Tuhan. Iya. Karena saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, tiap hari saya ada di sini. Kenapa teman saya yang lain sudah kerja, saya belum? Dan Tuhan mau menunjukkan bahwa kalau kita menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa yang besar. Nah, bisa semua lulus dan saya jadi bingung memilih. Luar biasa. Ya. Mau milih yang mana? Nah itu. Tapi yang muncul di hati adalah seolah saya tidak meyakini kuasa Tuhan. Langkah yang saya lakukan adalah saya kembali lagi berlutut di depan meja altar dan berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun kalau seolah saya menguji kuasa Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan bahwa kalau uji saya kasih tunjuk. 6. Bingung kan? Bingung. 6 dong. Ya, bingung. Nah, berarti memang ini tadi misterinya ini yang akhirnya Bapak pecahkan. Dan ini pasti punya hikmat tersendiri buat Bapak. Hendrik ini sampai setelah itu ngambil pilihannya kemana dari 6? Jadi untuk PT Haspam itu di Kalimantan sudah siap berangkat bersama dengan Kepala Perkebunan Sorong saat itu punya anak. Kemudian sempat kerja sebagai penyuluh pertanian spesialis di pernah juga. Iya, selama 3 bulan. Tapi pengumuman Manokwari punya penerimaan pegawai keluar, saya pilih kembali ke Manokwari. Lewat Manokwari. Iya. Dan SK feelingnya Bapak kenapa harus ambil Manokwari? Ya, apa bukan feeling, insting gitu. Atau ini panggilan jiwa sebenarnya itu Bang Bara. Ini kehendak Tuhan. Itulah. Karena saya tidak menduga pilihan Manokwari itu membawa saya kembali ke Wondama menjadi calon pegawai di sini pada tahun 92. Jadi calon pegawai sini. Jadi akhirnya dari situ Bapak langsung di Manokwari, penempatannya di Wasior. Di Wasior sebagai calon pegawai di sini. Sebagai calon pegawai. Calon pegawai di sini. Pemirsa dimanapun berada, diskusi kita, wawancara ini masih ada yang kurang. Beliau belum mengupas tuntas tentang siapa dan jati dirinya. Oleh karena itu, pada pertemuan berikut kami akan mewawancarai beliau untuk melanjutkan jalan cerita ini sampai tuntas beliau, Bapak Insinyur Hendrik Sakemambor, menjadi Bupati Teluk Wondama periode 2000
2024 dan akan mencalonkan kembali lagi menjadi bupati periode berikut 2024-2029. Kita tunggu episode berikutnya. Hormat, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.